Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, osteoporosis ataupun tulang keropos yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini ngarahnya mungkin teman-teman akan langsung mengarah ke orang tua. Kalau orang tua usia tua ya pasti nanti tulangnya jadi keropos ataupun osteoporosis. Memang benar kalau usia tua ini lama-lama nanti kepadatan tulang akan mulai berkurang ataupun menurun ya seiring bertambahnya usia. Jadi teman-teman bisa mencegahnya ya dengan cara mencukupi kebutuhan vitamin D, kebutuhan kalsium, dan juga olahraga teratur. Tetapi mungkin banyak yang belum tahu dari teman-teman, kalau kebiasaan kita sehari-hari ini bisa menyebabkan tulang jadi lebih mudah keropos ataupun gampang rapuh ya, ataupun osteoporosis. Jadi kita akan membahas kebiasaan yang bikin tulang mudah keropos. Teman-teman bisa melihat gambar di samping ya antara tulang yang osteoporosis dan juga tulang yang normal. Nah, jadi tulang keropos ataupun osteoporosis ya ini kepadatan tulang itu akan berkurang ya, akan lebih tipis. Simpelnya ya massa tulang itu akan mulai hilang ataupun berkurang. Akibatnya tulang jadi gampang rapuh, ya keropos, ya mudah patah ataupun gampang patah. Jadi ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang mungkin tidak teman-teman sadari yang membuat tulang gampang rapuh, keropos ya. Di antaranya yang pertama, suka makan makanan asin. Ketika teman-teman suka mengkonsumsi makanan asin, ya ini akan mempengaruhi kepadatan tulang. Nah, siapa nih di rumah kalau makan ataupun masak ya sukanya yang asin-asin ataupun sengaja mengkonsumsi makanan yang asin-asin. Karena ketika teman-teman suka mengkonsumsi makanan asin, otomatis kadar natrium di dalam tubuh teman-teman akan banyak. Nah, kemudian ya kalsium akan dilepaskan ya bersamaan dengan nanti keluarnya urin. Ketika kalsium ya keluar bersamaan dengan urin, otomatis kalsium di tulang juga akan berpengaruh ya, akan lebih rendah. Nah, lama-lama nanti kepadatan tulang akan berkurang, akan hilang. Nah, itulah kenapa teman-teman tulangnya jadi keropos, ya jadi rapuh ataupun osteoporosis. Bukan berarti teman-teman tidak boleh mengkonsumsi garam ya, boleh, tapi jangan sampai berlebihan ya, jangan sampai terlalu asin yang melebihi kebutuhan sehari-hari. Kedua, jarang keluar rumah. Orang yang jarang keluar rumah ya ini akan membuat tulangnya jadi gampang rapuh, ya nggak kuat, ya keropos. Ya mungkin alasannya keluar rumah malas panas, keluar rumah malas nggak tahu mau ngapain. Nah, teman-teman ya saat kita keluar rumah ya kan ada matahari ya. Nah, ini matahari kan sebagai sumber vitamin D. Nah, kalau teman-teman tidak keluar rumah ya bagaimana teman-teman ya untuk terkena paparan sinar matahari? Mungkin teman-teman tidak tahu ya. Vitamin D yang teman-teman dapatkan dari matahari ya ini akan sangat membantu dalam penyerapan kalsium. Kalau penyerapan kalsium baik, ya kebutuhan kalsium di dalam tubuh teman-teman tercukupi, ya tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan tulang, kepadatan tulang. Sehingga ya ini bisa membangun tulang yang sehat, strukturnya juga kuat, ya jadi tulangnya nggak keropos, nggak rapuh. Jadi usahakan menyempatkan diri ya untuk berjemur di bawah sinar matahari, ya paling nggak pagi hari ya sebentar saja. Ketiga, suka rebahan. Teman-teman bisa dibayangkan kalau seandainya tubuh kita tidak ada tulang bagaimana bentuknya? Ya pasti ya sangat aneh ya, sangat lembut sekali. Nah, jadi teman-teman tulang ini ya untuk menyokong tubuh kita, ya menyokong otot-otot tubuh kita juga. Nah, kalau seandainya teman-teman suka rebahan, jarang bergerak, jarang beraktivitas, ini akan berpengaruh terhadap tulang. Ya, kekuatan tulang akan menurun, otot juga begitu ya akan menurun. Jadi jangan sampai teman-teman malas melakukan aktivitas. Kalau teman-teman sering rebahan ya otomatis teman-teman tidak melakukan aktivitas ataupun sedikit gerakan ya, gerakannya minimal. Ini akan sangat berpengaruh terhadap tulang teman-teman ya, jadi lebih lemah ataupun melemah. Kebiasaan penyebab osteoporosis ini ya bisa teman-teman hindari dengan cara banyak olahraga, rutin olahraga, aktivitasnya ditingkatkan ya, misalkan sering berjalan ya, jalan kaki, naik tangga, turun tangga ya, jadi jangan hanya di tempat tidur saja ya, ini tidak bagus. Kemudian misalkan teman-teman ya saat memang sedang di rumah ya bisa melakukan bersih-bersih rumah, kegiatan bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel ataupun beres-beres. Nah, ini kan supaya teman-teman bisa aktivitas. Keempat, merokok.
Perokok ya ini memiliki kepadatan tulang yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak merokok. Ini jelas ya, karena merokok itu merugikan tubuh kita. Asap rokok ya ini menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu bisa berbahaya bagi tubuh ya, menjadi penyebab penyakit. Radikal bebas ini bisa ya membunuh sel yang seharusnya berfungsi untuk struktur tulang yang sehat. Kemudian merokok juga bisa meningkatkan produksi hormon kortisol, jadi bisa melemahkan kerja tulang. Kelima, alkohol. Teman-teman, siapa yang suka mengkonsumsi minuman alkohol, kalau masih suka ya sebaiknya hindari, karena alkohol ini menjadi penyebab tulang keropos, tulang rapuh ataupun osteoporosis. Ketika teman-teman mengkonsumsi alkohol ya di dalam sistem pencernaan ya penyerapan kalsium itu akan terganggu. Kalau penyerapan terganggu, otomatis tubuh akan kekurangan kalsium ya yang teman-teman dapatkan dari makanan itu akan tidak terserap dengan baik. Kemudian alkohol juga akan mempengaruhi fungsi dari pankreas dan juga fungsi dari hati, sehingga akan mempengaruhi kadar kalsium dan vitamin D di dalam tubuh. Kemudian saat teman-teman suka mengkonsumsi alkohol juga, ini akan meningkatkan hormon kortisol, menurunkan hormon estrogen, meningkatkan hormon testosteron, yang semakin melemahkan kepadatan tulang. Nah teman-teman, ya itu tadi kebiasaan sehari-hari yang bisa meningkatkan resiko teman-teman tulangnya jadi rapuh, jadi keropos. Mungkin tidak teman-teman sadari, ya tapi ini merupakan kebiasaan yang buruk ataupun yang memiliki dampak negatif. Kalau teman-teman memiliki kebiasaan ini sebaiknya dirubah ya, jadi lebih baik. Ataupun teman-teman ada yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Ya jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.